Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan ke-6. Pada pagi hari ini saya akan membahas terkait dengan materi lanjutan ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang materi identitas terkait sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Kalau kali ini akan saya bahas terkait dengan rumus perkalian, jumlah, dan selisih sinus dan kosinus. Oke, langsung saja ya. Jadi, yang pertama adalah terkait dengan rumus perkalian sinus. Rumus perkalian sinus untuk 2 cos alfa cos beta, itu hasilnya adalah cos kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup, ditambah cos kurung buka alfa dikurangi beta. Dan untuk contoh soalnya Anda bisa perhatikan ya di sini. Ya, di sini ada satu contoh soal di mana Anda disuruh menentukan 2 cos 100 derajat dikali cos 35 derajat. Maka hasilnya adalah Anda disuruh menentukan bentuk penjumlahannya ya. Maka sesuai dengan rumus yang awal tadi bahwasanya kalau 2 cos alfa dikali cos beta, maka hasilnya adalah cos kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup dikali dengan cos alfa ya kurang beta kurung buka kurung tutup. Ya, sehingga nanti hasilnya adalah 2 cos 100 gitu ya. Derajat dikali cos 35 derajat sama dengan cos kurung buka 100 tambah 35 kurung buka kurung tutup ditambah cos kurung buka 100 dikurangi 35 kurung tutup derajat. Sehingga cos 100 ditambah 35 adalah 135 ya. Dan cos kurung buka 100 dikurangi 35 hasilnya adalah cos 65. Jadi hasil akhirnya adalah cos 135 derajat ditambah dengan cos 65 derajat. Demikian. Dan untuk rumus yang kedua, ini adalah rumus perkalian sinus. Kalau tadi kita sudah membahas tentang rumus perkalian kosinus, kalau sekarang kita akan membahas terkait dengan rumus perkalian sinus. Jadi, rumus perkalian sinus ini adalah 2 sin alfa kali sin beta sama dengan cos kurung buka alfa dikurangi beta kurung tutup kurangi cos alfa ditambah beta. Saya ulang ya, jadi untuk rumus 2 sin alfa dikali sin beta sama dengan cos kurung buka alfa dikurangi beta kurung tutup dikurangi cos alfa ditambah beta kurung tutup. Nah, seperti itu ya. Sehingga untuk contoh soalnya adalah ini Anda disuruh menentukan 2 sin 40 derajat dikali sin 20 derajat. Sehingga nanti bentuk penjumlahannya adalah tadi sesuai dengan rumus bahwasanya kalau 2 sin alfa kali sin beta maka hasilnya adalah cos kurung buka alfa dikurangi beta kurung tutup dikurangi cos kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup ya. Jadi 2 sin 40 derajat dikali sin 20 derajat itu hasilnya adalah cos 40 dikurangi 20 ya kurung buka kurung tutup derajat dikurangi cos 40 ditambah 20 kurung buka kurung tutup derajat ya. Sehingga hasil akhirnya adalah cos 20 derajat dikurangi cos 60 derajat. Seperti itu. Hasil akhirnya, kalau cos 20, tadi ya, kalau mau dihitung silahkan, nanti hasilnya adalah koma atau bilangan desimal. Yang cos 60 ini berhubungan dengan sudut istimewa yang kemarin sudah Anda hafalkan, hasilnya adalah setengah ya berarti ya. Jadi, 20 derajat dikurangi setengah, itu hasil akhirnya. Dan untuk yang contoh soal yang kedua, Anda disuruh menentukan sin 75 derajat dikali sin 15 derajat. Sehingga hasilnya adalah sesuai dengan rumus yang tadi, 2 sin alfa dikali sin beta, hasilnya adalah cos ya, alfa dikurangi beta dikurangi cos, alfa ditambah beta. Sehingga sin 75 derajat dikali sin 15 derajat sama dengan setengah tadi ya, setengah dikali dengan kurung kurawal cos gitu ya kurung buka 75 dikurangi 15 kurung tutup derajat dikurangi cos kurung buka 75 ditambah 15 kurung tutup
derajat kurung kurawal gitu ya. Sehingga kalau cos 75 dikurangi 15 hasilnya adalah cos 60 derajat. Kurangi cos 90 derajat dikalikan dengan setengah. Sehingga hasilnya untuk cos 60 adalah setengah ya. Kalau cos 90 hasilnya adalah 0. Jadi setengah dikurangi 0 adalah setengah, setengah dikali setengah hasilnya adalah seperempat. Itu penyelesaiannya ya. Oke, lanjut ke rumus yang ketiga ya. Kalau ke rumus yang ketiga ini adalah tentang perkalian sinus dan kosinus. Oke, jadi kalau ada soal Anda disuruh menentukan berapa hasilnya sin alfa dikali cos beta atau 2 sin alfa kali cos beta, maka penyelesaiannya adalah sin kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup dikurangi sin alfa dikurangi beta, gitu ya. Atau yang 2 cos alfa dikali sin beta itu hasilnya adalah sin alfa ditambah beta kurung buka kurung tutup ya, dikurangi sin alfa sin alfa dikurangi beta kurung buka kurung tutup, seperti itu. Ini untuk contoh soalnya. Nyatakan 2 sin 80 derajat dikali cos 50 derajat. Hasilnya adalah kalau sesuai dengan rumus yang tadi, kalau ada 2 sin alfa kali cos beta, maka hasilnya adalah sin kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup ditambah sin alfa kurangi beta kurung buka kurung tutup ya. Jadi 2 sin 80 derajat dikali cos 50 derajat itu sama dengan sin 80 ditambah 50 adalah 130 ya. Ditambah sin 80 dengan 50 adalah 30. Jadi sin 130 derajat ditambah sin 30 derajat. Hasil akhirnya adalah sin 130 ditambah setengah ya. Jadi sudut istimewa ya yang 30 itu ya. Itu hasil akhirnya. Dan untuk rumus yang selanjutnya jumlah dan selisih sinus ya. Jadi kalau ada sin alfa ditambah sin beta, rumusnya adalah 2 sin gitu ya, setengah kurung buka alfa ditambah beta dikali dengan cos setengah alfa dikurangi beta. Dan sin alfa dikurangi beta hasilnya adalah 2 cos setengah kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup ya dikali dengan sin setengah alfa dikurangi beta, seperti itu. Dan untuk contoh soalnya di sini saya ada contoh soal nanti disuruh menentukan bentuk perkalian ya dari sin 6a ditambah sin 4a, sehingga nanti pembahasannya adalah sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurangi beta. Sehingga sin 6a ditambah sin 4a hasilnya adalah 2 sin setengah kurung buka 6a ditambah 4a kurung tutup ya dikali dengan cos setengah kurung buka 6a dikurangi 4a, sehingga hasilnya adalah 2 sin 6a tadi tambah 4a adalah 10a, 10a dibagi 2 adalah 5a dikali 6a dikurangi 4a adalah 2a dikali 2, hasilnya adalah a ya, sehingga hasil akhirnya adalah 2 sin 5a dikali cos a, seperti itu ya. Untuk contoh yang kedua, Anda disuruh menentukan sin 81 derajat ditambah dengan sin 21 derajat dibagi dengan sin 69 derajat dikurangi sin 171 derajat. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, kalau ada sin ditambah dengan sin alfa ditambah sin beta, maka rumusnya adalah 2 sin setengah gitu ya. 81 ditambah 21 kurung buka kurung tutup ya dikali dengan cos setengah dikali dengan 81 dikurangi 21. Nah, itu bagi dengan 2 cos gitu ya. Ini tanda baginya sebetulnya di atas sini ya. 2 cos setengah dikali dengan 69 ditambah 171 kurang buka kurung tutup gitu ya dikalikan setengah dikali dengan sin setengah 69 dikurangi 171. Sehingga nanti hasilnya adalah 81 tambah 21 adalah 102 ya. 102 dibagi 2 adalah 51 dikalikan dengan 81 dikurangi 21 hasilnya adalah 60 ya. 60 dikalikan setengah hasilnya adalah 30 derajat. Sehingga nanti hasilnya untuk yang bawah ini ya 69 ditambah 171 ya 230 dibagi betul ya dibagi 240 ya dibagi 2 hasilnya adalah 140 cos 140 ya dikali sin ini ya 69 dikurangi 170 dikali setengah hasilnya adalah negatif 51 derajat, sehingga nanti hasilnya untuk sin 51
derajat ini ya. Dikali cos 30 derajat adalah setengah akar 3 dikalikan sin 51 derajat dibagi dengan negatif setengah dikali negatif kurung negatif sin 51 derajat ya, kurung buka kurung tutup, seperti itu. Sehingga sin bagi sin hasilnya adalah 1 itu ya. Hasil akhirnya adalah akar 3 ya, setengah dibagi negatif setengah juga sama negatif 1. Negatif 1 kali negatif kan hasilnya positif, sehingga hasil akhirnya adalah akar 3, seperti itu. Untuk yang rumus jumlah dan selisih untuk kosinus itu, untuk yang cos alfa ditambah cos beta, hasil akhirnya adalah 2 cos setengah gitu ya, kurung buka alfa ditambah beta dikalikan dengan cos setengah alfa dikurangi beta. Sehingga untuk yang cos alfa dikurangi beta ini rumusnya adalah negatif 2 dikali sin setengah ya, alfa ditambah beta kurung buka kurung tutup dikalikan dengan sin setengah alfa dikurangi beta, seperti itu. Untuk contoh soalnya, Anda disuruh menentukan, nyatakan 6x ditambah 2x itu adalah sebagai bentuk perkalian. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah gitu ya, cos alfa ditambah cos beta, tadi rumusnya adalah 2 cos gitu ya, setengah kurung buka alfa ditambah beta kurung tutup dikalikan dengan cos setengah alfa dikurangi beta. Sehingga cos 6x ditambah cos 2x itu hasil akhirnya adalah 2 cos setengah gitu ya. 6x ditambah 2x adalah 8x, 8x dibagi 2 ya, hasilnya adalah 4x. Itu ya 6x dikurangi 2x itu hasilnya adalah 2x, 2x kali setengah hasilnya adalah 4x dikali setengah hasilnya ada 2x ya. Jadi hasilnya adalah 2 cos 4x dikali cos 2x, seperti itu ya hasil akhirnya. Oke. Untuk yang kedua ini adalah Anda disuruh menentukan sin 5x ditambah sin 3x dibagi dengan cos 5x ditambah cos 3x, sehingga hasil akhirnya adalah tadi sesuai dengan rumus, kalau ada sin 5x tambah sin 3x hasilnya adalah 2 sin gitu ya, setengah dikali 5x plus 3x kurung buka kurung tutup dikali dengan cos setengah kurung buka 5x dikurangi 3x. Untuk yang bawah ini ya, cos 5x ditambah cos 3x kalau sesuai dengan rumusnya tadi itu adalah 2 cos gitu ya, setengah 5x ditambah 3x kurung buka kurung tutup ya, dikalikan dengan setengah dikali dengan cos setengah dikali kurung buka 5x dikurangi 3x kurung tutup, sehingga nanti hasilnya kalau 2 bagi 2 ini adalah 1 ya Cak. Sehingga kalau 5x ditambah 3x itu adalah 8x, 8x dibagi 2 adalah 4x ya. Untuk yang 5x dikurangi 3x adalah 2x, 2x dibagi 2 adalah 1 ya Cak. Nah, ini dibagi ya, karena sama hasilnya adalah 1 dikali ini berarti kan sin 4x tetap sama. Yang ini hasilnya cos 4x, berarti kalau sin 4x per cos 4x hasilnya adalah tangan 4x ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh selanjutnya nanti bisa Anda pelajari sendiri, dan saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ke-7, dan insya Allah secara offline ya. Dan tolong dipersiapkan untuk ujiannya juga. Jadi materinya adalah insya Allah sampai dengan trigonometri. Dan untuk pertemuan selanjutnya masih kita akan bahas tentang trigonometri ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.